Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Dian Nusantara. Di sini kami akan mempresentasikan komunikasi bisnis, rapat atau pertemuan bisnis yang disusun oleh kelompok 9, yaitu satu ada Gebi Brigita Magdalena, yang kedua ada Herdiansah, yang ketiga ada Hestiana Lumban Gaul, dan yang keempat ada Iis. Baik, mari kita simak dan kita bahas tentang komunikasi bisnis rapat atau pertemuan bisnis sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herdiansah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis, rapat atau pertemuan bisnis yang dibimbing oleh dosen Ibu Yanti Herawati. Pengertian rapat atau pertemuan bisnis, rapat conference atau meeting merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Diselenggarakannya oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintahan, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan, membantu audiens memahami pesan. Rapat atau bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, analisa pembahasan, pertemuan bisnis, atau pembahasan dalam rapat perencanaan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Dalam rapat bisnis, orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Di samping itu, rapat bisnis bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sedangkan rapat non-bisnis, orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Rapat non-bisnis sifatnya adalah formal meeting, dan tidak formal, informal meeting. Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki sifat yang formal. Sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga atau masyarakat, rapat warga atau rapat kampung untuk membahas kebersihan dan peduli lingkungan sekitar termasuk yang tidak formal. Tujuan rapat bisnis: berbagai informasi, penjajakan ide atau gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen atau motivasi peserta. Jenis-jenis rapat bisnis. Oleh persyarat dalam conducting effective meeting mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis, yaitu A. Pengarahan atau briefing. B. Rapat konsultasi atau advisory meeting. C. Rapat komite atau komite meeting. D. Rapat dewan atau council meeting. Dan E. Negosiasi atau negotiation. Jenis-jenis rapat. Menurut Strable, dalam The Manager's Guide to Effective Meetings, rapat dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu A. Rapat informasional atau informational meeting. Rapat informasional merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. B. Rapat motivasional atau motivational meeting. Rapat motivasional merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. C. Rapat partisipasif atau participatory meeting. Rapat partisipasif adalah suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Perencanaan rapat bisnis.
Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik, antara lain: A. Cantumkan tanggal, tempat, waktu mula, dan waktu selesai. B. Cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. C. Cantumkan siapa saja yang hadir. D. Daftar topik yang akan dibahas. E. Alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. F. Bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. G. Bahan-bahan bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Perencanaan rapat bisnis. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis, yaitu undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta, peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, komputer portable, LCD projector dan flip chart, dan yang terakhir fasilitas pendukung lainnya. Lalu syarat-syarat rapat yang baik. Syarat yang baik adalah persiapan rapat. Ya, salah satunya adalah penentuan tujuan rapat dan acara rapat, penentuan waktu, tanggal, hari, dan tahun, penentuan tempat, akomodasi, konsumsi, serta media atau peralatan. Pelaksanaan rapat, suasana rapat berlangsung terbuka. Para peserta rapat berpartisipasi aktif, adanya kendali dari ketua rapat, hindarkan debat kusir. Bahasa harus komunikatif. Hindarkan monopoli ketika berbicara. Terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. Adanya notulen, acara rapat, media rapat, dan waktu. Pelaksanaan rapat. Pelaksanaan yang harus dilakukan adalah susunan rapat berlangsung terbuka. Para peserta rapat berpartisipasi aktif. Adanya kendali dari ketua rapat. Hindarkan debat kusir. Bahasa harus komunikatif. Hindarkan monopoli ketika berbicara. Terdapat keputusan dan kesimpulan pada saat rapat. Adanya notulen, acara rapat, dan waktu. Pengaturan layout rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk untuk rapat bisnis, antara lain: yang pertama, gaya persegi 4 atau bedroom style. Susunan tempat duduk ini dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta yang relatif sedikit, agar memungkinkan interaksi yang lebih baik antar peserta. Yang kedua, bentuk huruf U atau U-shape style. Susunan tempat duduk ini lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Susunan bentuk U memungkinkan narasumber lebih leluasa dan lebih mudah melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada dari berbagai sisi. Yang ketiga, gaya ruang kelas atau classroom style. Susunan tempat duduk ini dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta bisa mencapai ratusan orang. Yang terakhir, gaya melingkar atau circular style. Susunan tempat duduk ini memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Pengaturan layout rapat bisnis. Susunan atau layout tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya atau bentuk, seperti berikut. Yang A, gaya chevron style. Layout ini memberikan keleluasaan bagi audiens untuk lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara. Susunan tempat duduk ini berbentuk huruf V. Yang B, gaya modifikasi atau modified style. Hampir sama dengan layout gaya chevron. Perbedaannya, gaya modifikasi menempatkan baris tempat duduk antara sisi kanan dan kiri. Secara umum, layoutnya masih berbentuk huruf V. Yang C, gaya setengah melingkar atau semi-circular style. Layout seperti ini memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk berinteraksi dengan audiens secara lebih dekat. Yang D, gaya kelompok atau cluster style. Layout ini disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil di mana audiens di kursi yang telah disusun secara melingkar. Tata tertib rapat bisnis. Tata tertib rapat bisnis
yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Tepat waktu dalam memulai rapat, agenda rapat dirumuskan atau disusun dengan baik sehingga peserta rapat dapat mengetahui susunan acara rapat. Setiap peserta saling menghargai pendapat yang dikemukakan peserta lain. Adanya partisipasi dari peserta rapat bersifat terbuka, artinya bersedia menerima kritik dan saran dari peserta lain tanpa emosi. Dengan tidak melihat siapa yang berbicara, tapi setiap peserta mau mendengar pendapat orang lain. Tidak ada peserta yang terlalu dominan selama pertemuan. Perdebatan bisa terjadi tanpa harus menjatuhkan peserta lain atau emosi, namun saling melemparkan argumen yang kuat tanpa menindas yang lainnya. Setiap argumen atau pertanyaan yang diajukan disampaikan secara singkat, jelas, dan lugas. Pemimpin rapat dapat membimbing acara sampai pada akhir rapat, walaupun terjadi perdebatan atau pro kontra pendapat. Selalu ada kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen-argumen yang disetujui bersama. Etika rapat dan gaya komunikasi. Gaya komunikasi sebenarnya merupakan bagian dari etika rapat. Pada saat pertemuan, setiap orang yang berbicara mempunyai kebiasaan dan gaya tersendiri atau mempunyai gaya komunikasi yang berlainan. Komunikasi yang efektif dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: 1. Ada persepsi, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada kredibilitas, yang keempat ada pengendalian, dan yang kelima ada kecocokan atau keserasian. Ada beberapa teknik untuk mengajukan pendapat. Yang pertama ada pertanyaan langsung, yang kedua ada pertanyaan tidak langsung, yang ketiga ada pertanyaan mengembalikan, dan yang keempat ada pertanyaan dilemparkan. Ada beberapa hal yang perlu dan harus dihindari saat rapat bisnis. Yang pertama, kita tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, kita tidak punya persiapan. Yang ketiga, memonopoli pembicaraan. Yang keempat, membuat pernyataan, dan yang kelima, salah membaca sinyal. Dan tersebut ada lagi beberapa hal yang harus dihindari, yaitu 1. Ada terintimidasi, yang kedua, mengunyah permen karet, yang ketiga, membiarkan HP menyala, yang keempat, keluar dari topik pembicaraan, dan yang kelima, melewatkannya. Dan untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Sebenarnya, tidaklah cukup untuk melakukan negosiasi hanya berdasarkan hal-hal formal, kebijakan, dan prosedur, atau teknik-teknik dalam komunikasi. Justru, kita perlu menggunakan 3 komponen tersebut, yaitu ada karakter, metode, dan perilaku. Rapat yang baik perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sebuah rapat secara efektif dalam dunia bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.